Sejujurnya memang nggak ada cita-cita jadi perawat awalnya, nggak ada kepikiran juga malah ya Pak ya. Cuman takdirnya belok kali ya, harus jadi perawat mungkin. Soalnya dulu tuh pengennya jadi guru. Dulu pengennya jadi guru biologi dulu sebetulnya Guru biologi. pengennya. Masih ada kaitan lah ya? Ya biologi mungkin gitu ya. Jadi karena emang basicnya seneng ngobrol, seneng ketemu orang. Jadi ya masih sama linear gitu ya Pak ya. Jadi atas informasi dari keluarga katanya di sini tuh ada jurusan keperawatan, jadi ya udah masuk aja kayak gitu. Siapa yang meng-underestimate? Boleh cerita nggak? Adalah satu teman gitu ya. Oke. Pokoknya Delia mah gini katanya gitu ya. Gini pokoknya. Tapi itu dijadiin acuan supaya jadi motivasi lah gitu. Cambukan buat saya harus nunjukin kalau perkataan itu tuh nggak bener gitu. Saya tuh bisa. Makanya waktu awal semester 1 sampai 3 tuh kayak bener-bener keras lah mesti pulang. Padahal kan perjalanan jauh ya dari Banjar. Keras terhadap diri sendiri? Iya, karena saya menunjukin saya itu bisa gitu ya. Jadi perkataan mereka tuh salah gitu tentang saya. Jadi pengangguran tapi selama seminggu? Seminggu. Ya jadi oh ya udahlah. Padahal ya udah sambil nunggu gitu ya. Terus langsung dipanggil sama HRD-nya, katanya disuruh menghadap ke ruang rekrutmen gitu. Halo Arsnesia, di sini kita akan bahas berbagai hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan berbincang-bincang dengan banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan kali ini kita kedatangan seorang tamu, alumni dari Ars University. Inilah Mbak Delia Wati Putri. Silahkan memperkenalkan diri dulu. Ya, makasih Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Wati Putri. Saya biasa dipanggil Delia. Kalau di tempat kerja dipanggilnya Adel. Boleh, mangga aja di ini ya. Terus saya tuh lulusan ilmu keperawatan di tahun 2015, terus lanjut ke profesi nurse tahun 2019. Sekarang, alhamdulillah saya udah kerja sebagai perawat di Rumah Sakit Santosa Bandung Kopo. Oke, nanti kita akan gali lebih banyak dari Mbak Delia, karena tadi saya udah ngobrol sedikit, banyak yang bisa diceritakan. Kita break dulu sejenak. Oke, Arsnesia, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan Mbak Delia Wati Putri. Nah, jadi apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, nah di segmen ini kita akan berbincang mungkin saya akan minta dulu Mbak Delia atau Mbak Adel ya, untuk menceritakan mulai masa kecil dulu, kira-kira gimana? Lahir di mana, sekolah di mana gitu. Iya, masa kecil dulu lahirnya di Bandung. Sama aja sih seperti yang lainnya ya, masa kecil dihabiskan dengan rasa ingin tahu, ceria gitu ya. Kalau misalnya SD-nya di SD Negeri Sinang Panon 1, SMP-nya di SMP Negeri 1 Banjaran, SMA-nya juga sama, SMA Negeri 1 Banjaran. Jadi orang kabupaten banget. Kabupaten banget ya, nggak pernah lepas dari Banjaran. Terus pas kuliah langsung ke sini. Nah itu gimana dulu kok bisa terus memilih jurusan keperawatan di sini? Iya, sejujurnya memang nggak ada cita-cita jadi perawat awalnya, nggak ada kepikiran juga malah ya Pak ya. Cuman takdirnya belok kali ya, harus jadi perawat mungkin. Soalnya dulu tuh pengennya jadi guru. Dulu pengennya jadi guru biologi dulu sebetulnya pengennya. Masih ada kaitan lah ya? Ya mungkin gitu ya. Jadi karena emang basicnya seneng ngobrol, seneng ketemu orang. Jadi ya masih sama linear gitu ya Pak ya. Jadi atas informasi dari keluarga katanya di sini tuh ada jurusan keperawatan, jadi ya udah masuk aja kayak gitu. Dan setelah dicoba ternyata asik juga, jadi udah kecemplung, ya udahlah lanjut berenang aja. Jadi perawat gitu sih Pak. Itu dulu masuk
langsung ke perawatan kan 4 tahun tuh. Mm-mm. Semester 1, semester 2 tuh gimana? Kaget nggak? Kaget karena itu berat banget sebetulnya Pak. Apa beratnya? Karena memang bukan karena itu tadi ya, bukan niat awal sebetulnya ya, bukan niat awal, bukan cita-cita awal, jadi benar-benar keluar dari jalur yang saya mau gitu ya. Cuman ada satu momen, pasti semua orang ngerasain kayak bukan direndahkan ya, kayak misalnya dianggap nggak bisa gitu ya, misalnya kayak di underestimate lah misalnya gitu ya, kamu nggak bisa. Nah dari situ kalau bahasa Sundanya mah tinggalikeun sih gitu ya Pak ya, saya pasti bisa gitu. Dari situ jadi acuan ke saya. Tar dulu, ini menarik nih. Siapa yang meng-underestimate? Boleh cerita nggak? Adalah satu teman gitu ya. Oke. Pokoknya Delia mah gini katanya gitu ya. Gini pokoknya. Tapi itu dijadiin acuan supaya jadi motivasi lah gitu. Cambukan buat saya harus nunjukin kalau perkataan itu tuh nggak benar gitu. Saya tuh bisa. Makanya waktu awal semester 1 sampai 3 tuh kayak bener-bener keras lah mesti pulang. Padahal kan perjalanan jauh ya dari Banjar. Keras terhadap diri sendiri? Iya, karena saya menunjukin saya itu bisa gitu ya. Jadi perkataan mereka tuh salah gitu tentang saya. Jadi kan perjalanan 1 jaman lah ya, udah capek gitu ya, dari Banjaran ke Antapani. Terus bener-bener belajar tuh sampai malam gitu ya. Dibuka bukunya, jadi belajar anatomi, fisiologi, terus asuhan keperawatan lah, pokoknya belajar betul-betul belajar. Jadi kalau ada presentasi nih, saya ingat banget, kalau misalnya presentasi kan mungkin kebanyakan dari Microsoft Word pindah aja ke PPT gitu ya. Saya tuh baca benar, poin-poinnya saya masukin. Kalau misalnya ada video, saya baca download videonya, bener-bener. Jadi waktu presentasi tuh bener-bener berasa punya panggung sendiri aja gitu. Ya alhamdulillah lah semua kerja keras gitu ya, dan juga doa mungkin ya, jadi berbuah manis lah gitu. Itu sih sebetulnya yang tadinya nggak bisa gitu ya, apalagi bukan pokoknya emang sih mungkin kalau dilihat biologi ada ininya, tapi kan tetap beda aja sih Pak. Materinya tuh beda sebetulnya. Jadi belajar keras, terus juga minta doa ya sama mama semoga dilancarin gitu ya. Jadi di setiap semesternya sih alhamdulillah gitu ya, lancar gitu. Kebetulan juga dosennya baik-baik juga, mau bantu. Oke. Nah, misalnya nih ada seorang anak SMA lah gitu ya, dia sebenarnya nggak senang biologi gitu, kira-kira bisa nggak sih jadi bisa perawat? Mau jadi jurusan IPS pun, misalnya IPS jurusan apa, yang penting mah kitanya niat, karena itu yang paling utama ya. Niat, kita fokus sama sungguh-sungguh, itu pasti bisa kekejar sih. Nah, gitu. Tadi tahun pertama kedua itu udah langsung praktek atau belum? Kalau waktu saya tuh semester 3 ke rumah sakit. Jadi dulu tuh saya tuh jijian sih sebenarnya Pak. Jadi saya ngelihat darah, ngelihat gitu. Pusing gitu ya, kayak bau-bau yang nggak ini tuh nggak bisa. Bukannya karena nggak mau ya, cuman emang nggak bisa orangnya gitu. Cuman karena itu tadi harus bisa, gitu. Harus tunjukin gitu. Saya harus bisa, dilawan aja semua ketakutan. Nah itu gimana cara merubahnya itu? Ya, dari itu yang kan tadinya nggak ini ya, kayak agak takut apa gitu kan? Ya. Terus tiba-tiba jadi berani, gimana caranya? Ya itu tadi yang motivasi tadi, saya pengen nunjukin kalau saya tuh tidak seperti perkataan orang gitu. Saya juga bisa, ya bismillah, dari situ semuanya dilawan jadi bisa gitu. Nah, waktu semester 3 prakteknya di mana dulu? Dulu tuh di rumah sakit RSUD Kota Bandung di Ujung Berung. RSUD Kota Bandung di Ujung Berung. Ya. Waktu itu apa suruh nanganin apa dulu? Stase, kalau nggak salah sih stase awal tuh kan biasanya kayak keperawatan dasar ya. Kalau nggak salah sih medical bedah, jadi intinya ke ranah biasa aja gitu. Yang penyakit-penyakit kayak misalnya DM, yang kayak gitu-gitulah. Pokoknya di situ bener-bener belajar, yang misalnya kita di kampus teorinya aja gitu ya, yang ini pure ke pasien langsung, jadinya lebih inilah ke ininya tuh lebih nyampe lah gitu. Oh yang dikatain dosen tuh gitu, oh di lapangan juga hampir sama seperti itu. Jadi kita lebih bisa mengaplikasikan semuanya tuh secara real gitu. Itu sih Pak. Prakteknya tuh berapa kali sih selama 4 tahun itu?
Pokoknya setiap stase tuh pasti praktek gitu ya. Setiap apa? Stase. Jadi kan kalau di keperawatan tuh ada stase ya, kalau nggak salah ada stase medikal bedah, stase keperawatan gerontik, keperawatan anak, keperawatan jiwa, keperawatan banyak lah ya ininya. Jadi setiap masuk ke stase kita pasti praktek gitu. Itu tiap semester atau bisa Ya lebih? pasti gitu. Atau mungkin ada semester ada 2 stase juga ini pasti gitu. Jadi apa aja tadi? Kalau saya nggak salah ya, yang yang pernah di keperawatan jiwa, keperawatan gerontik kita kan manti jompo, geron apa? keperawatan gerontik. Sorry ya, saya orang awam jadi Ya, nggak ngerti. nggak apa-apa sampai ini juga. Gerontik. Gerontik, jadi Gerontik itu keperawatan apa? gerontik tuh untuk yang lansia gitu. Lansia, oke. Keperawatan gerontik. Terus ada keperawatan anak, khusus untuk anak ya. Keperawatan maternitas. Maternitas itu untuk ibu-ibu yang hamil melahirkan gitu ya. sama bayi yang baru lahir gitu ya. Terus tahun apa lagi ya? Ada 7 pokoknya banyak. Oke. Banyak sekali bidangnya Dari banyak. sekian itu beda-beda pasti ya. Beda. Selalu dapat pengalaman baru yang Selalu menarik. menarik Misalnya banget. gimana coba? Boleh diceritain? Jadi emang selama kuliah tuh selain kita hahaha sama teman ngobrol gitu ya, nongkrong gitu, belajar. Hal yang paling saya suka tuh saat PKL atau orientasi klinik ya ke rumah sakit, karena di situ betul-betul apa yang bukan teori aja gitu ya, benar-benar pure ke orang. Misalnya contoh gitu ya Pak ya, waktu kita ke keperawatan jiwa, waktu itu sih di Cisarua Lembang ya, RSUD Provinsi Jawa Barat. Kita menangani, misal dapat pasien kan gitu ya, kita ada kayak biasa pengkajian gitu ya, kita ngobrol sama pasiennya, oh ternyata ini masalahnya karena ini, masalahnya ini, masalahnya itu. Nah berarti kan benang merahnya yang bisa diambil tuh, oh ternyata dalam menyikapi suatu masalah itu kan perlu coping di dalam diri kita gitu ya, coping manajemen stres namanya. Jadi itu tuh segala yang ada di pasien tuh bisa jadi ilmu buat kita, jadi diambil hikmahnya. Jadi oh ternyata ketika ada masalah kita tuh harus begini agar tidak seperti itu gitu ya. Jadinya jadi ilmu juga buat kita, dan kita lebih realize lagi, lebih sadar gitu ya kalau itu tuh harus diselesaikan gitu masalah tuh, jangan sampai menunggu besar kayak gitu. Dan terus kalau misalnya keperawatan biasa nih misalnya ya, dulu nih, yang keperawatan jiwa dulu menarik kayaknya nih. Kalau waktu praktek di sana tuh kebanyakan di usia berapa itu? Yang usia mengalami ini gangguan kejiwaan itu? Remaja sampai dewasa sih ada sih Pak. Semua. Ya mungkin kalau misalnya di sini disepelein misalnya ya karena putus cinta, di sana ada pasien yang Jadi pasien. gara-gara macam-macam tuh ya? Banyak. Putus cinta, Putus apalagi? cinta, gagal nikah, terus yang gagal nyalek tuh. Gagal nyalek. Bangkrut kan akhirnya, hutang di mana-mana misalnya gitu ya. Misalnya yang perceraian gitu juga, atau mungkin terlalu wannabe namanya tuh waham, jadi terlalu ingin menjadi seperti superstar misalnya gitu ya, tapi nggak kesampaian, ada juga kayak gitu. Atau ingin menjadi seperti pemuka agama gitu yang terlalu ambisius banget gitu ya, itu juga ada. Jadi sangat beragam di sana. Atau misalnya yang belajar, ambis banget belajar, misalnya terlalu pengen ngejar karir atau ilmu setinggi mungkin misalnya gitu ya, itu juga bisa. Atau yang misalnya ditekan sama orang tuanya harus selalu ranking 1 misalnya, harus selalu juara 1. Kalau anak yang nggak kuat itu bisa gangguan juga. Tapi saya di sini nggak ada maksud untuk menghakimi suatu apapun gitu ya, nggak ada maksud untuk misalnya satu hal ini misalnya tadi gagal nikah atau nggak ada maksud gitu. Cuman jadiin pelajaran aja buat kita semua bahwa masalah itu pasti ada. Nah masalah itu pasti ada, tergantung bagaimana cara kita menghadapi masalah itu, dan peran keluarga itu sangat penting. Jadi kalau ada apa-apa jangan dipendem, kalau ada apa-apa diceritain, tapi ceritanya sama orang yang dipercaya ya gitu. Jadi pelajarannya itu ya? Ya kalau kita ke keperawatan jiwa. Oke. Terus setelah itu ke rumah sakit jiwa, praktek di mana lagi itu? Banyak sih ke rumah sakit. Yang paling jauh tuh di Sumedang, RSUD Sumedang ya. Itu apa? Bidang apa itu? Keperawatan maternitas, keperawatan anak, keperawatan medikal bedah, ya pokoknya banyak lah, intinya di ruang perawatan inap dewasa. Bahkan lucunya saya sampai didoain sama pasien. Jadi kan
kalau misalnya kita ngerawat gitu ya, kan pasti dulu kan belum zamannya pakai masker ya, jadi Sebelum pandemi. sebelum pandemi, jadi kan raut wajah kita, senyum kita semua kelihatan. Nah, ada mungkin karena kita ke pasien itu terus, misalnya kita senyum, kita ngelakuin asuhan keperawatan yang baik gitu ya, yang tulus, bahkan sampai didoain. Padahal kan kalau dipikir yang sakit, kita yang sehat harusnya ngedoain yang sakit. Tapi ini malah yang sakit ngedoain yang ini. Misalnya, suster, semoga susternya sukses, semoga susternya sehat, gitu-gitu ya, malah balik didoain. Makanya ada istilah senyum perawat itu obat buat pasien, itu benar. Jadi kalau jadi perawat jangan judes, jangan galak-galak, karena itu tuh bisa nambah yang sakit malah tambah sakit gitu. Nah ini ya buat Asnesia ya, kita keperawatan. Ya. Dengerin ya. Jadi perawat jangan galak-galak, jangan judes-judes. Pokoknya apapun, ya, misalnya kita punya masalah di rumah, kita punya hal yang nggak enak lah ya. Kalau dibawa ke rumah sakit, jangan dibawa masalah itu. Ya udahlah kita lillahi ta'ala aja, kita ngerjain segala sesuatunya tuh harus enjoy, harus dari hati, karena itu tuh nyampe ke pasien. Kalau kitanya rudet gitu ya, kalau kitanya lagi ini kan nanti kebawa ke ekspresi. Jadi pasiennya juga ikut rudet gitu ya, ikut rewel lah pasiennya gitu. Tapi kalau kita misalnya ngasih sentuhan misalnya gitu ya, Pak ya, halo misalnya ya, selamat pagi, sekarang keluhannya apa gitu ya, ditanya. Gini suster, gini. Nah, selain tindakan apa segala macam, sambil ngobrol, nanti tuh pasti berbalik ke kita. Jadi selain kita tuh kerja ya, kita mungkin dapat upah dari situ, kita juga dapat doa, dapat pahala juga ya. Makanya harus dari hati itu. Ikhlas gitu ya. Ikhlas. Jadi insya Allah saya didoain, semoga perawatnya gini kan, doa yang baik mah ya, kita nggak tahu doa mana yang sampai gitu ya ke Tuhan ya, ke Allah. Siapa tahu doa dari pasien gitu ya Pak ya, kayak gitu. Jadi itu sih yang pas didoain pasien, harusnya kan kita yang doain ya, yang sehat gitu. Ini malah yang sakit gitu yang ngedoain kita. Jadi terharu gitu ya, waktu awal-awal kan masih mahasiswa tuh kayak masih gak nyangka, oh didoain gitu ya sama pasiennya gitu. Jadi seneng sih, itu yang bikin malah enjoy ya, karena kan dulu pengennya jadi guru, tapi malah jadi perawat. Jadi karena semakin mendalami, semakin menjalani, semakin kebuka lah gitu ya, oh ternyata ini enjoy-nya tuh di sini, kayak gitu, ketemu orang. Dan itu tuh baru semua kan beragam semua, yang pasien A, pasien B, pasien C. Itu kalau praktek itu berapa lama sih? Beda-beda sih Pak, ada yang 1 minggu, 2 minggu, bahkan ada yang 1 bulan. Terus kembali lagi ke setelah praktek, ke kampus lagi, terus dievaluasi gitu setelah. Ya, jadi nanti tuh biasanya kan kalau praktek kita ngasih dulu teori, misalnya dosen tuh ngasih teori dulu, habis itu kan pasti pengaplikasiannya tuh ke rumah sakit gitu ya. Nah nanti di situ tuh kita tuh bikin laporan, jadi mengkaji pasien gitu ya, laporan pendahuluan, laporan kasus, habis itu responsi. Responsi itu sama perawat atau CI yang di sana gitu ya. Kita lulus apa enggak nih. Jadi bukan sembarang praktek, udahlah main atau enggak, ada targetnya juga. Supervisornya lah di sana. Iya, SPV-nya gitu. CI itu clinical instructor. Jadi misalnya sih kepala ruangan di sana, yang kalau ada mahasiswa tuh dinilai lah targetnya, misalnya targetnya pasang infus, pasang OGT, semuanya full gitu ya. Nah terus pengkajian ke pasien ini, ngasih asuhan keperawatan ke pasien ini tuntas nggak gitu. Nah setelah itu ditanya-tanya, kita bisa lulus. Nah gitu, jadi kita responsinya ke CI dan ke dosen pembimbing. Ini nih, tadi kan cerita masang infus ya, nyuntik juga mungkin. Boleh cerita nggak pertama kali masang infus atau pertama kali nyuntik pasien gimana? Pertama kali gagal dulu. Pasiennya mana nggak? Pasiennya emang agak gini sih, cuman karena kitanya ngobrolnya baik-baik ya, kita ngambil hati awal-awal, maaf ya Bu, kita cari di akses lain. Jadi kalau kita pembawaannya baik sih, kitanya juga harus pede dan meyakinkan, meskipun karena kan memang skill itu kan termasuk skill ya Pak ya. Jadi itu gimana jam terbang ya, gimana semakin kita sering coba semakin berhasil. Kalau misalnya kita coba langsung berhasil kan aneh juga ya Pak ya. Pas ini, tapi kalau kitanya udah izin misalnya ke pasiennya, ya alasan aja, ini mungkin ibunya gerak gitu ya Pak. Padahal kitanya, ibunya gerak, boleh nggak dicoba 1 kali lagi misalnya gitu ya. Karena kan kalau mahasiswa maksimalnya sih 2 kali sih Pak biasanya. Dan didampingi sama? Iya, didampingi.
coba aja bisa. Intinya jangan kecil hati sih kan kalau misalnya lebih ke tindakan keperawatan kayak pemasangan infus OGT yang gitu, itu bukan ilmu yang bisa sekali langsung bisa. Jadi buat teman-teman adik-adik jangan kecil hati kalau misalnya langsung gagal, udahlah nggak mau coba lagi misalnya gitu, udah nyerah, nggak, jangan gitu, harus terus. Cuman memang harus izin dulu sama pasiennya, boleh nggak gitu. Ya itu dua, komunikasi terapeutik tuh penting sih. Untung memang senang berkomunikasi. Iya. Kalau teman-teman lain gimana tuh? Ada yang komunikasinya masih belajar juga atau gimana? Iya, intinya sih kan kalau kuliah tuh yang asalnya nggak bisa jadi bisa ya Pak ya, yang asalnya nggak tahu jadi tahu gitu ya. Ya sambil dijalanin semakin, meskipun jiwanya introvert gitu ya Pak ya, nggak bisa, tapi karena tuntutan pekerjaan ya memang harus bisa, memang harus dilatih gitu. Dan itu memang bisa dilatih ya? Bisa, itu skill yang bisa dilatih asal kitanya mau gitu. Anesthesia, poin penting semua bisa dilatih. Iya. Betul ya? Betul. Nah, tadi setelah kuliah praktek itu kan selesai ini ya, ilmu keperawatannya selama 4 tahun ya? 4 tahun. Setelah itu terus ke Profesi nurse. Nah ini mungkin ada yang belum tahu gitu kan, kenapa harus ada profesi nurse itu? Boleh ceritain? Iya. Jadi kan kalau misalnya di ilmu keperawatan kita ngambil yang S1 itu kan yang 4 tahun. Kan jadi perawatan tuh ada 2 ya, ada D3 keperawatan, ada S1 keperawatan dan profesi nurse. Kalau di Ars University S1 ya. S1 keperawatan dan nurse. Nah, selama S1 keperawatan itu kita lebih digodoknya tuh teori. Walaupun di situ ada praktek. Iya, meskipun di situ ada prakteknya. Nah, di profesi nurse-nya, nah ini baru prakteknya, benar-benar pure praktek. Jadi praktek terus. Iya, ya sambil materi tapi lebih banyak praktek. Jadi dikomplitin sama profesi nurse-nya itu gitu. Jadi 4 tahunnya teori meskipun ada prakteknya, dilengkapinnya sama profesi nurse itu. Jadi ini paket komplit lah gitu. Itu harus dilakuin dua-duanya karena ini tuh persyaratan biar kita bisa kerja di rumah sakit. S1 dan nurse gitu. Jadi memang untuk bekerja di rumah sakit itu harus S1 dan nurse. Ya. Habis itu kita harus ikut ujian kompetensi. Kalau udah kompeten baru bisa di rumah sakit. Ujian kompetensinya waktu itu setelah profesi nurse itu langsung ya? Iya, langsung. Di sini juga kan, di kampus juga atau di tempat lain? Di tempat lain karena itu dari PPNI-nya gitu. Jadi itu mah langsung ke pusat, langsung se-Indonesia gitu kan ya. Tapi harus lulus dulu profesi nurse-nya? Lulus dulu. Udah lulus profesi nurse, baru nanti kita ikut ujian kompetensi namanya. Jadi di situ dinyatain perawat kompeten atau tidak kompeten, baru nanti keluar suratnya, namanya STR ya, surat tanda registrasi. Jadi udah keluar STR-nya, baru kita bisa ngelamar kemanapun yang kita mau. Nah, selama profesi nurse itu kan di rumah sakit juga ya? Ya, waktu itu di mana? Dulu di Rumah Sakit RSUD Sumedang, RSUD Kota Bandung, sama rumah sakit. Karena kebetulan waktu itu ada pandemi juga ya, jadi udah mulai agak pandemi. Waktu nurse itu tahun 2020. Jadi udah ke rumah sakitnya udah beres. Nah, sisanya daring ya, sisanya lewat komputer gitu. Tapi masih bisa sih bimbingan ya sama dosennya tentunya. Dosen-dosen di sini pada baik, dosen-dosen di sini nggak ada yang killer ya menurut saya. Semuanya pengertian lah gitu. Oke. Nah, setelah itu terus baru kerja langsung. Sekarang sedang bekerja di Rumah Sakit Santosa Bandung Kopo. Boleh cerita juga tuh gimana pertama kali awal banget masuk kerja kayak apa? Jadi dulu tuh lucunya karena kan itu dia tadi ya, pas kita STR-nya belum keluar kita tuh nggak bisa di rumah sakit ya. Saya taunya dulu gitu. Karena kan nunggu STR tuh lumayan agak lama ya Pak ya, jadi on proses lah STR. Meskipun kita udah dinyatain kompeten, STR on proses karena itu dari pusat keluarnya, bukan dari kampus. Ya udahlah, saya ngelamar dulu aja ke klinik-klinik kecil gitu ya, sambil nunggu STR. Tapi nggak ada klinik yang nerima saya. Lucunya gitu. Enggak, tapi pas saya ngelamar ke rumah sakit loh malah dipanggilnya sama rumah sakit besar gitu ya. Ya mungkin rezekinya di situ, jalannya di situ, karena berarti
tidak sesuai ekspektasi, tapi Allah tuh ngasih yang lebih baik buat kita gitu ya. Jadi karena kita tuh berarti jangan berhenti bermimpi lah intinya gitu. Karena mimpinya ya udahlah di klinik aja dulu sambil latihan gitu ya. Dulu mikirnya gitu. Tapi nggak dikasih malah dikasihnya langsung rumah sakit besar gitu ya menurut saya gitu. Oh berarti ya udahlah ini berarti yang terbaik gitu. Nah habis itu jadi ngelamar lewat email aja sih sekarang memang sudah gampang ya, nggak ribet. Ngelamar aja lewat Gmail, tapi di situ disertakan STR on process, di capture lah bukti-buktinya. Terus rekrutmen, seminggu saya masih menikmati jadi pengangguran gitu ya, sambil nunggu, katanya dipanggil lewat email gitu ya. Jadi sempat jadi pengangguran tapi selama seminggu. Seminggu. Ya jadi ya udahlah. Padahal ya udah sambil nunggu gitu ya. Terus langsung dipanggil sama HRD-nya, katanya disuruh menghadap ke ruang rekrutmen gitu. Terus ya seperti biasa kayak tes tulis, tes psikotes, tes wawancara, medical check up, habis itu tanda tangan kontrak langsung kerja. Jadi sekarang udah karyawan di kantor saya gitu ya. Nah waktu kerja di bagian apa dulu Awalnya dulu kerjanya sebagai perawat COVID. Jadi ex frontliner. Langsung ya? Langsung ya. COVID. Jadi fresh graduate, awalnya memang takut ya karena bukan apa-apa, karena dulu memang serem banget ya. Itu penyakit pandemi. Sebagai alumni. Iya. Iya. Jadi betul-betul gimana ya? Cara nguatin dirinya. Ayo sebagai perawat harus bisa gitu ya. Terus minta izin lah ke orang tua, karena bagaimanapun restu orang tua itu penting ya, biar kita tetap sehat, tetap selamat gitu. Ketika orang tua mengizinkan ya udah lanjut, jadi 8 bulan jadi perawat COVID gitu. Itu tahun 2020 ya? 2020, ya beresnya Oktober lah, 2020 Januari sampai 2020 Oktober. Itu saat Oktober itu udah mulai agak turun ya? Iya. Dari 2021 naik lagi kan? Iya, ada lonjakan lagi, ada klaster lagi. Pokoknya betul-betul jadi saksi betapa sehat itu mahal. Dan umur, ya intinya usia sehat itu mahal. Itu kan benar-benar jadi pasien COVID itu bukan hanya fisiknya yang diserang, tapi mentalnya juga diserangkan. Betapa ketakutannya, betapa mungkin ada beberapa keluarga yang mengisolir gitu ya Pak ya, jangan deket-deket misalnya gitu ya. Jadi selain fisiknya yang sakit, paru-parunya yang sakit, mentalnya juga kena kan. Makanya di situ peran perawat tuh harus penting menyemangati. Apalagi di ruang isolasi, keluarga nggak bisa nunggu, jadi apa-apa pakai video call kan. Kangen keluarga, misalnya ada yang ibu-ibu yang kangen anaknya sampai nangis, makanya di situ peran kita, kenapa ibu, kita tanya baik-baik, kita semangatin, ya ibu intinya harus semangat, karena saat kita imun drop, karena kan kalau misalnya kita semangatnya turun, nanti imunnya juga ikut turun kan, ada istilah COVID itu harus kita bahagia kalau baru sembuh, kayak gitu. Jadi benar-benar kita semangatin, kita ngobrol gitu ya bareng. Meskipun orang itu nggak tahu kita karena kan full APD ya. Iya kan, APD, baju masker, pakai masker, terus pakai apa? Apa sih kayak namanya? Face shield ya. Face shield, nah, face shield, pakai Google, hazmat dan sepatu boot. Gitu, meskipun dia tidak tahu, tapi kan dari intonasi nada suara juga ketahuan lah kalau kita judes, kalau kita jutek juga kelihatan, meskipun dari raut muka nggak kelihatan ya Pak. Gitu. Dan itu siang malam gitu ya? Iya, jadi ada 3 shift kalau perawat. Kalau pagi tuh 7 sampai 14, siang 14 sampai 21, kalau malam 21 sampai 7 gitu. Biasanya sih standarnya gitu, tapi mungkin ada beberapa rumah sakit yang berbeda, tapi berbeda juga nggak akan terlalu beda jauh sih. Nah itu kan shift gitu mempengaruhi pola tidur nggak? Betul. Kalau dinas malam jadi nokturnal aja sih Pak, jadi siangnya tidur, malamnya ini, tapi nggak apa-apa sih, itu juga karena memang udah tahu lah itu konsekuensi ya, jadi bagaimanapun harus dijalanin sih Pak. Oke. Nah setelah tadi perawat COVID, terus pindah ke apa? Perawat intensive care, jadi namanya tuh untuk perawatan bayi dan anak, namanya tuh NICU ya, Neonatal Intensive Care Unit. Jadi itu tuh untuk bayi baru lahir sampai usia 28 hari dengan keadaan yang sakit berat ya. Kalau bayi-bayi misalnya yang bayi kecil hanya
1000 gram Yang biasanya prematur gitu yang ya? prematur, atau dengan bayi yang gagal nafas, bayi yang infeksinya sepsis, atau mungkin kelainan cacat bawaan, misalnya penyakit jantung gitu ya, PJB, penyakit jantung bawaan. Intinya masalah di pernafasan gitu ya, memerlukan ventilator gitu yang terintubasi, pasti di NICU. Nah, terus saya juga bayi kecil pun gitu ada juga yang pakai ventilator. iya, gitu. Ya meskipun selangnya juga kecil-kecil gitu ya, terintubasi gitu intinya. Sama di PICU. Kalau PICU tuh Pediatric Intensive Care Unit. Jadi lebih dari 28 hari sampai di bawah 17 tahun. Jadi anak. Itu juga anak dengan pengawasan ketat lah, yang sakitnya berat ya. Misalnya shock, misalnya anak-anak yang shock atau yang DHF ya, kayak sakit DBD tapi yang udah sindrom, DSS namanya ya, dengue shock syndrome misalnya gitu ya, atau misalnya yang anak-anak yang post operasi, misalnya operasinya yang operasi besar kayak operasi kepala gitu ya, operasi abdomen gitu, PICU gitu. Intinya sakit berat lah gitu. Jadi misalnya sama bagian perinatologi juga. Jadi saya tuh di ruangan yang high risk. Jadi di situ ada tiga sub gitu ya, tapi harus bisa semua. Jadi perinatologi, jadi bayi baru lahir tapi keadaan sakitnya sakit sedang ya. Kalau misalnya bayi yang perinatologi ini nggak kuat misalnya, jadi naik derajatnya ke sakit berat, langsung masuk NICU, yang neonatal intensive care unit itu. Nah, satu bagian itu sama yang PICU yang anak itu. Dari beres perawat COVID, di swab dulu, dinyatain sehat, nggak ada apa-apa, langsung ke perawat intensif itu sampai sekarang. Sampai sekarang masih di situ. Iya. Oke. Berarti memang spesialis ini ya. Bayi. Perawat yang sakitnya Iya. serius Iya. gitu ya. Yang dulu gak yakin waktu nginfus bayi, aduh kecil-kecil, bayi yang kecil gitu. Tapi ya itu dia tadi, kita gagal sekali, gak apa-apa nanti coba lagi gitu. Karena itu ilmu yang berdasarkan pengalaman Pak. Karena kalau kita sering coba, insya Allah sih bisa. Itu karena nggak ada di teori pelajaran itu. Meskipun sudutnya segini, ininya segini, itu hanya SOP. Tapi pada kenyataannya sih lebih ke feeling, intuisi kita nyarinya di mana, misalnya gitu ya. Oh ini masuk, oh ini enggak, kayak gitu. Intinya harus sering. Kalau orang dewasa kan bisa diajak ngobrol ya, oh ini belum masuk apa. Kalau bayi? Iya, bayi harus kitanya kuat dulu. Kadang kan nggak tega, ya. Tapi udah gimana ya Pak ya? Justru biar bayi ini sehat, biar bayi ini masuk obatnya, biar bayi ini kebutuhan cairannya terpenuhi gitu. Seru sih Pak, seru banget. Saya mah enjoy banget. Enjoy ya? Enjoy. Jadi bukannya jadi takut apa enggak, tapi justru ini ya, diatasi semua ya, tetap enjoy ya. Oke. Nah dari sisi keluarga pasien tuh ada yang ini enggak? Ada pengalaman aneh nggak? Ini pasiennya gini, keluarganya? Pasti ada. Gak bisa dipungkiri itu pasti ada ya. Keluarga yang komplain misalnya ya. Keluarga yang suster ini gini misalnya gitu ya. Tapi balik lagi ke komunikasi itu Pak. Intinya selama kita penyampaiannya baik, komunikasi baik ya, baik-baik. Apalagi kan sebagai perawat nggak boleh balik marah, menyikapi masalah, nanti dituntut ya Pak ya. Kita kan segala sesuatunya harus hati-hati. Apalagi sekarang apa-apa jadi viral. Viral perawat gini-gini ke pasien misalnya. Apalagi kita bawa seragam rumah sakit kan, bawa nama baik rumah sakit, tentunya gimana. Intinya dikomunikasiin aja baik-baik, diajak duduk, kita dengarkan aja semua keluhan pasien, kita oh iya begini, didengarin aja dulu biar emosinya turun dulu, baru kita jelasin misalnya segala tindakan keperawatan yang bisa kita kerjakan itu sudah sesuai SOP, sudah sesuai dengan aturan yang ada gitu. Intinya dikomunikasiin aja baik-baik. Nanti juga keluarga pasien tuh, oh begitu ya Dok, makasih ya suster, maaf ya suster. Jadi malah minta maaf kok gitu. Intinya kuncinya sih komunikasi. Semua pekerjaan, apalagi pekerjaan yang menyangkut hubungan dengan orang lain, pasti perlunya komunikasi. Ini kan perawat satu shift itu beberapa orang juga ya? Ya. Berapa orang itu kalau satu? Jadi itu ada hitungannya Pak, jadi tergantung ada kapasitasnya. Jadi pasien totalnya berapa, berarti kebutuhan perawatnya berapa. Itu kan memang ada hitungannya gitu. Biasanya 8 orang, 6 orang gitu. Paling sedikit sih 5 orang.
5 sampai 8. Nah, itu kan kerja tim ya. Ya. Gimana caranya tuh supaya enak kerjanya, kompak gitu? Karena kan perawat tuh mitra sebetulnya ya, kita perawat tuh berhubungan sama dokter, kita berhubungan sama radiografer, kita berhubungan sama farmasi. Jadi komunikasi tuh penting. Jadi apa-apa kolaborasi ya, nggak bisa jalan sendiri. Semua nakes tuh begitu. Intinya hubungan kita dengan rekan seprofesi, sama-sama perawat. Apalagi kan kalau ada operan dinas, saya dari pagi ke siang ada operan dinasnya, kita ceritain, kita komunikasiin kondisi pasiennya begini. Ada PR misalnya, ini PR-nya misalnya follow up darah atau follow up ronsen misalnya gitu ya. Kita komunikasiin misalnya, atau hubungan kita dengan profesi lain seperti dokter, misalnya dok ini pasiennya begini, KU-nya begini, TTV-nya begini ya, kayak tanda-tanda vital kayak SPO kayak gitu-gitu. Atau misalnya hubungan kita dengan farmasi, misalnya kita konfirmasi ini tuh advis dokternya obat ini, kadang-kadang kan tulisannya suka nggak ini ya. Tulisan dokter kan? Iya, itu harus dikonfirmasi gitu ya. Itu emang ada pelajarannya, bagaimana membaca tulisan dokter gitu? Oh, kalau itu enggak sih. Lebih ke ada apa ya, basic keperawatan tuh intinya diajarin lah gitu ya. Ada kode etik keperawatannya juga kan, ada materinya di semester berapa ya kalau nggak salah, semester 5. Tapi itu sih kalau kurikulum mah ngikutin siapa ya, nggak bisa di zaman saya gitu ya. Intinya semua dipelajarin kok di kuliah. Yang penting kitanya betul-betul, itu sih yang pertama. Karena pada dasarnya kuliah itu semua sama aja, dimanapun itu sama aja, mau di negeri swasta, mau di luar negeri, mau di sini, tapi yang ngebedain dari diri kita sendiri, kita kuliahnya tujuannya buat apa? Untuk cari ilmu kah? Untuk nambah skill, nambah pengalaman, nambah relasi, atau cuma buat gengsi-gengsian aja? Jadi perlunya tuh di situ. Saya kuliah buat cari ilmu, pokoknya lulus dari sini saya harus jadi apa gitu. Jadi karena kan kuliah itu kesempatan ya Pak ya, nggak semua orang bisa kuliah ya, misalnya entah itu ada yang harus misalnya bekerja, ada yang harus ini, tapi saat kita dikasih kesempatan untuk kuliah, maksimalkan, harus benar gitu ya, harus jangan main-main, apalagi kan misalnya kasihan lah orang tua udah ngasih mensisihkan uangnya lah untuk kita, untuk belajar, kalau kitanya main-main juga kan, apalagi jangan sampai putus di tengah jalan ya. Jangan sampai, ya harus sampai sudah gitu. Ini menariknya gini nih, tadinya awalnya takut gitu ya, Iya. takut gitu ya, tapi sekarang sudah menjadi nurse yang profesional gitu ya. Amin. Oke, Arsnesia, karena waktu juga kita akan break dulu sebentar. Hai Arsnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Jakarta sudah melakukan kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi secara tatap muka. dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini, kamu pun bisa menjadi IT Consultant, System Analyst, Data Scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi managerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan futars, dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung.
Yes, we are. Oke Asnesia, kita lanjutkan lagi perbincangan kita dengan Mbak Adel. Nah, di sesi yang terakhir ini saya akan minta Mbak Adelia untuk memberikan beberapa masukan ya buat Asnesia khususnya yang masih kuliah. Mangga, silakan. Ya. Untuk adik-adik semua yang mungkin sekarang lagi semester 5, 6, intinya yang masih kuliah gitu ya. Yang paling utama tuh harus semangat. Karena itu kalau misalnya kitanya udah nggak semangat sih bakalan nggak benar. Intinya harus semangat karena insya Allah sih kalau semuanya akan berujung manis ya. Terus itu harus semangat. Yang kedua, ngejalanin segala sesuatu harus dari hati karena kalau misalnya dari hati tuh bakalan enjoy, bakalan menikmati lah gitu. Terus yang ketiga, kita tuh harus berusaha semaksimal mungkin, kita harus ngasih yang terbaik dimanapun tempat kita berada gitu. Nah, kalau semua itu udah dilakuin, insya Allah kita bakalan bersinar lah dimanapun tempat kita ada. Kayak gitu sih Pak. Oke, terima kasih Mbak Delia Wati Putri. Sama-sama Pak. Sebelum kita tutup, seperti biasa saya akan memberikan sesuatu. Yaitu t-shirt ini. Nah, t-shirt ini silakan dipakai supaya sebagai tanda bahwa pernah menjadi tamu kita di sini. Iya. Makasih. Oh, dapat kaos. Ya, dipakai. Pakai ya. Futars. Futars tuh singkatan dari apa ininya? Future. Future Arts. Oh. Create your future with us. Oke ya. You are. Yes, we are. Oke Arsnesia, demikian tadi perbincangan kita dengan Mbak Delia Wati Putri, seorang nurse profesional. Amin. Oke, kita akan bertemu lagi di acara ini dengan banyak narasumber-narasumber lain yang juga luar biasa. Sampai jumpa lagi di Futars Create Your Future with Us. Futars, create your future with us.